Shalom saudara yang diberkati Tuhan, semangat membaca Alkitab hari ini. Selamat datang saudara di program Membaca Alkitab Satu Hari Satu Pasal. Sebuah program di mana kita semua diundang untuk bersama-sama membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu secara bersama-sama, satu hari satu pasal. Dan program ini berlangsung setiap hari. Saudara bisa mengikutinya dan saudara bisa berinteraksi langsung lewat kolom komentar. Jika saudara mendapatkan poin-poin penting atau saudara ingin membagi kesaksian dalam pembacaan Alkitab, ini saudara bisa masuk ke kolom komentar dan berinteraksi di sana. Saya percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan bagi kita hari ini tidak ada yang kebetulan, saudara. Tuhan sungguh baik dan luar biasa. Mari saudara-saudara yang baru bergabung, mari sama-sama kita persiapkan diri, kita persiapkan Alkitab kita. Hari ini kita sudah sampai dan masuk di kitab Kejadian pasalnya yang ke-43. Hari ini kita akan membaca Kejadian 43 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-34. Namun sebelum itu saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur siang ini Tuhan atas izin-Mu. Kami bisa berkumpul, kami bisa membuka Alkitab kembali, dan kami bisa membaca cerita di Alkitab hari ini bersama-sama. Kami sungguh berterima kasih Tuhan karena Engkau yang memimpin kami. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Biarlah roh kami, hati, pikiran kami tunduk di bawah firman Tuhan. Biarlah setiap kami dijamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sebab Engkau satu-satunya penguasa langit dan bumi yang kami sembah dan kami muliakan. Berbicaralah bagi setiap kami siang hari ini Tuhan. Nasihatilah setiap kami siang hari ini. Kami rindu untuk membaca Alkitab hari ini. Roh Kudus Tuhan biarlah yang akan menolong dan membantu kami untuk mengerti isi dari Alkitab yang kami baca. Sehingga kami tidak memakai pemikiran kami sendiri, tetapi Roh Kudus yang berkuasa, yang luar biasa akan menuntun kami. Sehingga kami bisa mengerti dan memahami isi firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu, untuk berkat-Mu. Kami siap untuk terima berkat Tuhan siang ini. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Siang hari ini kita akan baca Alkitab bersama-sama. Mari buka Alkitab saudara. Yang belum bisa membuka Alkitab saudara bisa mendengarkan saja firman Tuhan hari ini. Yang kita akan baca bersama-sama di Kejadian pasalnya yang ke-43 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimanakah kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu'?" Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya,
biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Elohim yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak, dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuhan, kami dahulu datang kemari untuk beli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung itu. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Elohim dan Elohim Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka apakah mereka selamat. Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami ada, selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Elohim kiranya memberikan kasih karunia-Nya kepadamu anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan.
Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf sendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan siang hari ini. Siapapun yang mendengar dan membaca firman Tuhan, kita disebut berbahagia karena kita telah menerima berkat Tuhan siang hari ini. Saudara, kita belajar dari Yusuf bahwa apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita di hati kita, apapun janji Tuhan, percayalah Tuhan pasti menggenapinya dengan caranya yang ajaib. Apapun masalah saudara, apapun yang tengah saudara alami siang ini, saudara harus terus percaya bahwa di depan sana Tuhan sediakan masa depan yang gilang gemilang. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, jangan lupa kita akan sama-sama membaca kembali besok hari di jam yang sama Kitab Kejadian pasalnya yang ke-44 lanjutan hari ini. Mari saudara, kita siapkan waktu kita untuk bisa berkomitmen bersama-sama membaca Alkitab. Terima kasih untuk kebersamaan siang hari ini. Kami dari Elkana Ministry mengucapkan banyak terima kasih untuk semua saudara-saudara yang telah setia membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, memberkati keluarga saudara, memberkati pekerjaan, usaha, dan apapun yang sedang saudara lakukan. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.